Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, masih di channel YouTube Ahmad Idris Effendi. Bapak Ibu sekalian, di akhir Maret ini ada informasi untuk persiapan besok penyaluran tahap 2 tahun 2025 ya. Jadi saya ulangi, ini untuk persiapan tahap 2 tahun 2025. Karena informasi ini sudah diupload kemarin tanggal 19 Maret tahun 2025 di website resmi Kementerian Sosial. Nanti link beritanya akan saya taruh di deskripsi. Jadi di sini saat ada agenda di Provinsi Banten, Menteri Sosial Gus Ipul itu menyampaikan ada beberapa hal penting yang di sini perlu kita pahami bersama. Pada tahap 2 atau pencairan PKH-BPNT bulan April, Mei, dan Juni, nanti akan ada beberapa hal yang sangat menarik menurut saya. Hal yang menarik itu apa saja? Nah, Bapak Ibu sekalian, khususnya para penerima bantuan sosial, jika Anda ingin tahu hal menariknya itu apa, dan kira-kira akan ada kebijakan yang seperti apa besok, pada kesempatan kali ini akan saya kasih bocorannya kepada Anda semua. Bagi yang ingin tahu dan menambah wawasan terkait info bansos, bisa disimak info kali ini sampai tuntas dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih senantiasa menyimak info di channel YouTube Ahmad Idris Effendi tentunya. Dan pada kesempatan kali ini langsung saja, besok penyaluran tahap 2 Bapak Ibu, kemungkinan pada bulan Mei tahun 2025. Bulan Mei tahun 2025 ini dasarnya adalah dari info yang sudah diupload juga oleh Kementerian Sosial di website resminya. Menteri Sosial mengatakan bahwasannya uji petik ditargetkan bisa selesai sebelum bulan Mei. Sebab nanti DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional akan menjadi acuan penyaluran bantuan sosial triwulan 2 atau tahap 2 pada bulan Mei tahun 2025. Nah, jelas pada informasi ini bahwasanya nanti untuk tahap 2 ditargetkan akan disalurkan pada bulan Mei. Ya mungkin Mei kalau belum selesai bisa jadi sampai Juni begitu ya. Intinya nanti ditargetkan pada bulan Mei sudah mulai berangsur disalurkan, sehingga ada kabar bahwasanya tahap 2 akan disalurkan sebelum hari raya itu tidak benar atau hoax ya, begitu. Jadi ini infonya sudah resmi ada di berita Kementerian Sosial. Berikutnya Bapak Ibu, terkait besok penyaluran PKH BPNT tahap 2 itu ada hal yang menarik. Jadi di sini ada berita lanjutan yaitu tanggal 19 Maret saat Menteri Sosial ada kunjungan di Provinsi Banten, di mana ya di sini akan saya bacakan beritanya, di mana Menteri Sosial ya menyetujui ya beberapa adanya dinamisasi data yang ada di masyarakat ya. Ada kalanya data itu sangat begitu dinamis sehingga proses pemutakhiran data penerima bansos itu penting dilakukan minimal 3 bulan sekali. Nah, setiap 3 bulan akan dikeluarkan data hasil pemutakhiran. Bisa jadi KPM yang triwulan pertama atau tahap pertama dia mendapat bansos, tapi besok pada triwulan kedua atau tahap kedua dia tidak mendapat. Maka koreksinya ini setiap 3 bulan sekali, ucap Gus Ipul atau Menteri Sosial. Jika terdapat ketidaksesuaian pada hasil pemutakhiran tersebut, maka dapat dikoreksi melalui 2 jalur, yaitu jalur melalui formal ya ataupun partisipasi ya, di mana jalur formal itu adalah melalui usulan RT RW, melalui musyawarah desa atau kelurahan dan disahkan oleh bupati atau wali kota. Sedangkan jalur partisipasi yaitu dapat dilakukan melalui aplikasi cek bansos melalui fitur usul sanggah dengan menyertakan lampiran data pendukung. Nah, Pemda harus menentukan tindakan apakah usulan itu diterima atau ditolak. Nah, ini Bapak Ibu yang menarik. Jadi pada berita tersebut intinya nanti pada penyaluran tahap 2 ya, sana akan ada yang berubah. Misal tahap 1 kemarin dia cair, tahap 2 belum tentu. Misal tahap 1 kemarin dia itu tidak dapat bantuan, tahap 2 bisa jadi dia bisa mendapatkan bantuan baru atau penerima baru. Karena di sini komitmen bersama dari Menteri Sosial dan juga pemutakhiran data yang sekarang dilakukan yaitu uji petik atau ground checking atau survei, di mana nanti akan mengkonfirmasi apakah penerima-penerima bansos ini masih layak mendapat atau tidak. Kalau tidak layak, nantinya akan terhenti bantuannya atau tercoret. Ini menarik Bapak Ibu. Nah, karena ini merupakan komitmen kita bersama selaku masyarakat Indonesia tentunya yang dari dulu mengharapkan bahwasanya nanti data bansos semakin mutakhir atau semakin update. Yang memang kaya ya harus dicoret ya. Jadi penerima bansos yang secara kesejahteraan dinilai sudah mampu harus dicoret. Dan penerima tersebut harus benar-benar menerima.
Kadang ada ya penerima bansos yang secara ekonomi mampu, saat dicoret dia protes. Nah, itu yang tidak bagus Bapak Ibu, karena bansos ini bukan gaji bulanan. Iya kalau gaji. Kalau gaji nanti kalau Anda gajinya tidak cair, Anda bisa menuntut, karena itu adalah hak Anda. Kalau Anda gaji ya, artinya sudah kerja, kalau tidak digaji kan bisa dituntut. Tapi ini bantuan sosial Bapak Ibu. Bantuan sosial itu sifatnya adalah bantuan. Nah, bantuan itu nanti bisa cair, bisa tidak. Tergantung kebijakan yang saat itu berlaku, dan juga kalau memang mampu ya harus dicoret. Karena nanti kalau ada yang mampu tapi belum dicoret, biasanya nanti pengusulan berikutnya akan terkendala. Karena bansos nanti tiap daerah atau kota itu ada kuotanya. Jadi misal di desa ini kuotanya sekian, di kelurahan ini kuotanya sekian. Sehingga kalau tidak ada yang dicoret, ya nanti pengusulan itu akan terhambat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi begitu, ini juga harus siap Bapak Ibu, khususnya penerima bantuan sosial, kalau memang sejahtera harus siap untuk kapanpun tercoret bantuannya. Tapi kalau secara ekonomi masih sangat layak membutuhkan ya, memang saat di kegiatan survei yang bersangkutan memang tidak mempunyai apa-apa, secara ekonomi pemasukan juga sangat minim, pengeluaran juga dan fisik rumah juga dan sebagainya ya, ataupun aset-aset yang dimiliki memang tidak ada, ya insya Allah nanti bantuannya bisa lanjut ya, mudah-mudahan saja seperti itu. Nah, lanjut apa tidaknya itu nanti kami masih belum bisa menentukan Bapak Ibu. Jadi begini, nanti saat penyaluran tahap 2 berlangsung, kami akan coba membantu melakukan cross check data. Jadi yang disampaikan pada berita ini adalah hal-hal yang disampaikan oleh pusat, baik itu secara tertulis seperti ini, meskipun surat resminya itu belum muncul Bapak Ibu, tapi secara tertulis ini sudah ada info-info bocoran dari Kementerian Sosial nantinya pada bulan Mei, bahwasanya nanti penerima bantuan per 3 bulan bisa saja ada perubahan penerima, ada yang tercoret, ada penerima baru. Nah, untuk membuktikan apakah hal tersebut nanti benar, nah nanti pada penyaluran tahap 2 akan coba saya bantu analisa data, akan saya coba bantu sampling dari penerima yang sudah cair. Jadi misal nanti ada BNPA yang turun atau penerima bantuan atau SP2D-nya turun, nanti akan coba saya bantu bandingkan dengan tahap 1 kemarin. Siapa saja, apakah banyak yang baru, apakah banyak yang tercoret. Begitu ya Bapak Ibu ya. Karena penyaluran tahap 2 belum dilangsungkan, sehingga saya masih belum bisa memberikan keterangan terkait itu. Yang jelas ini sudah ada info dari Kementerian Sosial melalui berita resminya di website kemensos.go.id. Anda juga bisa baca beritanya di website tersebut. Nanti untuk link beritanya akan saya taruh di deskripsi ya. Nah, begitu info update kali ini terkait persiapan penyaluran tahap 2. Yang jelas saya ulangi, untuk penyaluran tahap 2 paling cepat bulan Mei, dan berikutnya siap-siap ada hal menarik, yaitu hal menarik itu adalah nanti penerima tahap 2 bisa saja ada perubahan, bisa ada yang tercoret, bisa ada yang baru, tergantung dinamika kondisi sosial ekonomi yang ada. Dan nantinya pemutakhiran ini infonya akan dilakukan per 3 bulan, terus akan dimutakhirkan datanya, karena memang kondisi sosial ekonomi masyarakat itu kadang ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun, seperti itu ya. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Ahmad Idris Effendi. Kita ketemu lagi di info berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Jangan lupa subscribe ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.